Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu rabbi wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma. Ahibbati wa ummahati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailatil mubarakah أو مباركة إن شاء الله تعالى سنواصل دراستنا ما يتعلق أو ما تتعلق باللغة العربية، ولهذه ولهذا فعليكن أن تهتمن جميعا لهذه الأمور الشريفة. فبدأ بمقدمة هذه الليلة أو هذه فرصة من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل أن نبدأ، هل فهمتن أمهات؟ فهمتن أم لا؟ Nah, Ustaz. ما فهمنا أو ما فهمتن؟ Lah, نعم. Ya. Utarjim bil lughatil Indonesia. Alhamdulillah, kita di malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Maka hendaknya di antara kita atau di antara ummahat untuk bisa memperhatikan dengan seksama dari perkara-perkara yang begitu banyak dalam pembahasan yang sangat penting. Muhimmatun jiddan. Penting sekali. Ya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai ada muqaddimah yang berkaitan dengan pembahasan kita. Apa pembahasan kita? Pembahasan kita berkaitan dengan kata laisa. bukan Ya, Ustaz. artinya Sipsok bukan atau tidak. Ya, syadidu. ya. Maka kita lihat dari hadis-hadis Nabi untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang lebih banyak, bukan hanya sekedar belajar bahasa Arab saja, bukan hanya sekedar bisa berbicara berbahasa Arab saja, tapi lebih dari itu mengambil pelajaran dari hadis-hadis Nabi. Apa maksud dan tujuan Nabi menggunakan kata laisa? Ya, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dan disepakati oleh keduanya, muttafaqun alaih, bahwa beliau alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi.
Kalau kita melihat dari sisi bahasa Arabnya dulu ya, Ummahat, karena kita belajar tentang laisa, ya. Asyadidu laisa bisur'ati. Kalau kita menggunakan atau mengawali kalimat yang diawali dengan isim, yaitu asyadidu. Jadi ada dua ya. Nah, seperti yang ada di halaman 14 Ummahat bisa dilihat ya, pada bagian 3 kan kemarin kita sempat membahas. Hamidun laisa bitalibin, ya. Atau laisa hamidun bitalibin. Kan begitu ya. Buku apa ya? Musayyar kan minggu ketiga. Oh iya, muyasar. Oh, Muyasar. Muyasar. Naam. Iya betul, kita muyasar. Tapi sebelum kita masuk ke kitab muyasar, kita murojaah sedikit nih, Ibu Dian. Oh, iya. Kan kita belajar tentang laisa ya. Kemarin kan ada ayat-ayat Quran yang Ummahat setorkan tentang laisa, yang di dalamnya ada kata laisa. Nah, ini ada dalam hadis, ya. Ada dalam hadis di mana Nabi bersabda laisa syadidu bisur'ati. Aslinya adalah asyadidu laisa bisur'ati. Ya. Inna masyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya. Nah, ya ini ada pengingat ya Ibu Marianti bahwa bukan muyasar Ummahat ya. Kitabut tasrif yang kita bahas itu adalah kitabut tasrif ya. Nah, kalau kita sebelum kita masuk kitabut tasrif ya tentang ilmu sharaf ya Ummahat, ya di sini ada kalimat Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah atau bukanlah orang yang asyadid, orang yang kuat, ya orang yang kuat, bisura'ati, yang jago bergulat. Sura'ah itu artinya bergulat. Bergulat itu di antara sunnah Nabi ya. Ya, jadi gulat itu sunnah Nabi. Ya, karena Hasan dan Husain pernah bergulat, lalu Nabi SAW mendukung salah satu di antara keduanya. Ya, innamasyadid, akan tetapi orang yang kuat, ya, sesungguhnya orang yang kuat, alladzi yang yamliku, ya, yang bisa menahan dirinya, jiwanya, nafsahu, yang memiliki dari kata malaka yamliku, memiliki, dia bisa memiliki jiwanya dalam kondisi dia menahan diri indal ghadab, ketika dia al-ghadab. Ma makna ghadab ya Ummahat? Marah. 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 Ya. Jadi artinya apa? Orang yang kuat versi Nabi ini yang jago bergulat atau dia bisa menahan dirinya ketika marah? Orang yang bisa menahan diri ketika marah. Ketika marah. Pertanyaannya, kita kuat apa lemah Ummahat? Lemah, Ustaz. Ustaz. Lemah, oh berarti suka marah nih kalau lemah. Gitu ya. Iya. Kadang, Ustaz. Suka marah ya. Suka emosional ya. Kalau suka dengan jarang beda ya. Mungkin jarang kita marah, tapi masih ada marah ya. Maka berusaha untuk menahan diri ya. Karena orang yang kuat kata Nabi, asyadidu itu artinya adalah kekuatan. Atau kita bisa mengartikan orangnya yang kuat. Ya, maka orang yang kuat ini adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Ya, pahim tunna insyaallah. Pahimna insyaallah. Insyaallah. Marah sama apa Ustaz? Kenapa? Marah sama ngomel. Oh, sama kayaknya ya. Ngomel, kesel, ya, Marah ngamuk, sama. sama satu ini ya. Marah. Namanya Satu sepupu ya. iya, ngomel mulu gitu ya. Karena saya biasanya ya Tapi nggak orang marah. Ngomel doang. Ibuan.
Enggak. Ya. Iya, Hati. ya satu akar yang sama. Ngomel-ngomel, beda ya dengan nasihat ya. Kalau kita melihat ada orang yang salah atau saudara kita atau anak kita atau cucunya Ibu Dian melakukan kesalahan, bukan dengan ngomel-ngomel dong, ya. Dengan perlahan-lahan, dengan lemah lembut. Kan harusnya begitu ya. Tapi nyatanya ya namanya manusia kadang kala marah, kalau lagi tidak marah ya tidak akan marah kan begitu ya. Paham tuh insyaallah. Rahimnya insyaallah. Masya Allah, Ustaz. Kayak Ustaz mau sumbu nanya, pendek gimana ya, Ustaz ya? Apa? itu apa? Kalau dibilangnya kan sekarang sumbu pendek gitu, jadi sambar langsung cing marah. Supaya Ah tidak itu sumbu pendek, bagaimana itu, Ustaz? Nahan marah ya. ya, ya Kiat-kiat menahan Ustaz. amarah. Kalau bicara menahan amarah, ya kiat-kiatnya jangan dari saya. Ya karena saya juga kadang marah kan begitu ya. Nah, ya kiat-kiatnya dari Nabi, ya. Bagaimana solusinya untuk menahan amarah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada tips untuk kita bisa menahan amarah. Ya, di antaranya adalah ketika marah, Nabi SAW berta'awud. Apa berta'awud, Ummahat? Mau baca auzubillah auzubillahi Iya, Berlindung. a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung. Karena marah itu akan mengurangi akal dan dapat menyebabkan masuknya ya sifat-sifat tidak terpuji, yaitu sifat-sifat syaitan. Syaitan adalah sebuah sifat, setan adalah sebuah sifat, sifat keburukan. Ya, bahkan ada yang bisa sampai kemasukan jin, ya, karena tidak sadarkan diri. Ya, itu diantara yang bertawud. Lalu ada yang dikatakan Nabi berwudu, ya, menahan amarah dengan berwudu, ya, meninggalkan tempat di mana proses amarah itu muncul. Ya, misalkan Ummu Dzikri marah di warung toko galon ya, warung depotnya misalkan. Ya, maka Ummu Dzikri harus keluar dulu, pergi kemana gitu ya, menenangkan hati atau ke kamar mandi berwudu, sholat 2 rakaat ya, untuk bisa menahan amarah ya, dan lebih baik diam ya. Itu yang dilakukan Nabi. Diamnya Nabi ketika istri-istrinya membuat Nabi marah kepada istri-istrinya ya. Lalu berikutnya ya ini jadi ngomongin masalah ini ya. Ya. Cukup ya Ummahat. Yang terakhir mungkin dengan iktisal. Apa iktisal Ummahat? Istihmam ya. Mandi ya, dengan mengucurkan apa? Air ke bagian ubun-ubun, ke kepala. Ya, ini diantara sunnah para nabi ternyata Ummahat. Ya, mereka menyebutnya kalau Nabi Yahya, mereka menyebutnya membaptis diri. Ya, mensucikan jiwa. Baptis dalam agama Nasrani, dalam agama Islam adalah mandi janabah. Ya, mandi besar, menenangkan hati. Ya, fahim tuh insyaallah. Rahimna Rahimnya Rahimna insyaallah. insya Allah. Insyaallah ya. Dan Pak kita Ustaz mau ya, tanya, boleh. yamliku artinya apa tuh Ustaz? Yamliku itu artinya memiliki atau dia menahan diri. Oh, ini. Hmm. Ya, tidak lahir Pak Ustaz. Ya, wa jazakillah khairan. Nah, ya, baik. Ummahati fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan ke al-babul awal fi safhati itlan wa arba'un. Di halaman 42. Ya. Kita terakhir sampai tasrif apa Ummahat? Kita sampai tasrif apa Ummahat? Allahumma mudhari. Iya. Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Ma'ruf. Fi'il mudhari ma'ruf ya.
Nah, Ustaz. Iya. Ini anak hapus sudah ya, sudah ditulis ya, Mahat. Sudah Ustaz. Nah, yang anak hapus ya. Memberikan ada metode yang lebih mudah untuk ummahat bisa pahami ya. Nah, ada namanya kalau kita ngikut yang ada di buku ya, namanya tasriful usul ya. Kan ada yang namanya tasriful usul ya, ummahat. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il sampai akhir. Ya. Ini adalah induknya. Tasrif usul ini adalah induknya. Ya. Ketika kita sudah tahu induknya adalah fa'ala. Yang di awal kan namanya fa'ala ya, betul ya? Alaysa kadzalik? Bala, Ustaz. Fa'ala. Dan urutan pertama fa'ala itu adalah fi'il madhi, ma'ruf. Ya. Maka dia memiliki tasrif. Fa'ala itu ada tasrifnya sendiri. Kalau di kelas JIM kan kita belajar ada tasrif lugawi, ada tasrif istilahi. Tidak begitu familiar di kalangan ummahat kelas B ya, kelas B. Jadi Ana akan jelaskan lebih sederhana, misalkan fa'ala. Kan ada fa'ala yaf'ilu kan ada banyak ya di situ. Ada berapa total ummahat? Mana baru segini? Udah segini. 14. Ada Nah, 12. 12 ya. Ada 12 tuh tasrif usul ya. Tasrif usul ada 12. Nah, ke-12 itu diturunkan lagi, dipetakan lagi ya. Ada anaknya lagi. Contoh fa'ala. Fa'ala anaknya berikutnya adalah fa'ala. Dia mengikuti wazan dan dia mengikuti domir huwa huma hum. Ya fa'ala fa'ala fa'alu. Nah, itu tasrif fi'il madhi ma'ruf. Kan gitu ya? Lalu di tasrif usul setelah fa'ala apa? Ya Yaf'ilu. yaf'ilu. Nah, yaf'ilu ada lagi penjelasannya. Yaf'ilu yaf'ilani. Yaf'iluna. Sampai akhir. Nah, setelah itu ada fa'lan. Setelah tasrif usul yaf'ilu apa? Fa'lan. Fa'lan. Nah, fa'lan itu bisa dilihat setelah tasrif fi'il mudhari. Dore. Fa'lan fa'laini ya. Fa'lan. Fa'la di situ fa'laini ya. Fa'laini. Fa'latin. Kan gitu ya? Ya, fa'lan fa'laini ya ada di situ tasrif masdar. Lalu setelah fa'lan apa di tasrif usul? Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun. Tulis fa'ilun. Nah, fa'ilun penjelasannya ada banyak. Ada fa'ilun fa'ilani. Ya. Fa'iluna. Fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun. Begitu seterusnya. Jadi tasrif usul itu wajib dihafal. Maksudnya ini menjadi prioritas ya. Skala prioritasnya di tasrif usul ummahat. Ya, fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah, dari 12 ini, 12 kosakata ini dijelaskan masing-masing. Fa'ala apa saja? Ada fa'ala, fa'ala, fa'alu. Teman-temannya tuh. Wahumahum ngikutnya. Kalau yaf'ilu apa? Ada yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Sampai akhir. Kalau fa'lan apa? Oh, fa'lan ada temannya. Namanya fa'laini, ada fa'latin. Ya.
Fa'ilun juga ada, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Ya, maf'ul juga ada, maf'ul, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Ya, jadi dijelaskan, yang menjelaskan tasrif usul. Ya, di tasrif usul ini adalah dasarnya lalu dikembangkan. Ya, dan yang dikembangkan itu apanya? Dari segi adat bilangan. Ya, kalau dia kata kerja seperti fi'il madhi, fi'il mudhari, yang dikembangkan itu adalah dalam bentuk bilangan jumlahnya dan juga mudzakkar muannasnya. Ya. Kayak fa'ala, ya kan? Fa'ala kan dia kata kerja ya. Fi'il madhi. Nah, kata kerja untuk satu orang laki-laki, untuk dua orang laki-laki, untuk lebih dari dua orang laki-laki, untuk banyak gitu ya. Lalu untuk mereka, untuk kalian, untuk kami, untuk saya. Nah, itu perubahan-perubahannya ada di dalam tasrif fi'il madhi, ma'ruf. Ya, seperti itu, ummahat. Fahimtunna insyaallah? Fahim. Tapi untuk Insyaallah, yang Ustaz. ini kan tadi kayak yang tadi kan sudah ya tasrif madi, terus tasrif mudhari. Nah untuk yang kayak masdar itu nggak semuanya Ah. domir, Ustaz. Cuma ada 3 kan fa'lan itu. Nah, kalau masdar, kalau isim ya, kalau isim yang ditinjau itu hanya bilangan. Dia nggak hanya bilangan. Ya, bilangan. Bagaimana dengan yang ada mudzakkar muannasnya? Ada juga seperti isim fa'il. Ya, isim fa'il itu ada yang mudzakkar muannas. Fa'ilun untuk mudzakkar, fa'ilatun untuk muannas. Kan begitu ya? Tapi tidak ada dalam bentuk mutakallim, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, kamu, kalian, kami, mereka, nggak ada. Ya, kalian, kami, mereka, kamu laki-laki, kamu perempuan itu hanya pada kata kerja. Ya. Dan ciri-ciri kata kerja yang tidak ada tanwinnya. Lihat saja. Dari tasrif usul ya, ummahat bisa lihat. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Mana tuh yang bertanwin? Fa'lan bertanwin tidak? Tanwin. Tanwin berarti dia isim. Gitu aja. Fa'ilun. Fa'ilun tanwin, oh berarti isim. Isim. Maf'ulun sama isim. If'il, oh nggak ada tanwinnya, berarti dia Fi'il. fi'il. La taf'il, dia sukun harokat akhirnya, berarti dia Fi'il. Maf'ilun, oh berarti dia Isim. Maf'ilun, berarti dia isim. Mif'alun, berarti dia isim. Fu'ila, dia tidak bertanwin, berarti dia Iya. fi'il. Yuf'alu, berarti dia fi'il. Fi'il. Ya, enak kalau sudah ada konsep bahasa Arabnya tasrif gitu. Ya. Paham tuh insyaallah? Insyaallah, Ustaz. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam masdar. Jadi kita petakan ini sesuai dengan konsep pemikiran ummahat nih kelas B nih, biar enak. Ya. Untuk yang usul, untuk yang usul itu ada maf'ilun. Maf'ilun itu sama ya Ustaz? Maksudnya? Oh iya, maf'ilunnya harokatnya sami mawon ya, sama. Iya. Tapi dia tasrifnya bukan tasrifnya beda, tasrifnya sama. Tapi penjelasannya berbeda. Tapi artinya sama Ustaz? Artinya berbeda. Oh gitu. Iya. Insyaallah. Artinya berbeda. Ya. Contoh ya, misalkan. Iya. Kita tahu yang namanya misalkan doroba, jangan doroba. Gosala yagsilu kan ngikuti. Gosala kan artinya mencuci ya. Betul ya, ummahat ya? Gosala ya? Mencuci ya, Ustaz. Mencuci. Salah mencuci. Iya. Kalau magsilun artinya apa? Waktu mencuci. Waktu mencuci. Magsilun yang pertama nih. Magsilun. Magsilun itu artinya waktu mencuci. Ya.
Kalau magsilun yang kedua artinya tempat dia mencuci. Ya, mungkin nyucinya di luar, ya kayak di kampung-kampung, di desa-desa, di kali gitu ya. Hadza magsilun. Nah, ini adalah tempat mencuci. Ya. Hadza magsili. Ini tempat mencuci saya di sini nih. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau berkaitan dengan tempat, ya. Kalau berkaitan dengan waktu, ya. Mata gosalta, ya. Kapan engkau mencuci? Mata tagsilu, kapan engkau mencuci? Ya. Alhamdulillah al-yauma, ya. Al-yauma magsilun. Ya, al-yauma fi hadzal yaum ana magsilun fi hadzal yaum. Ya, di sini waktu mencuci. Pada hari ini waktu mencuci. Ya, itu perbedaannya. Berarti dilihat dari kalimat ya Ustadz ya, baru bisa membedainnya Iya, Ustadz ya. iya betul. Hmm. Lihat dari kalimat. Ya. Ustadz, kalau saya sudah mencuci, Gosala yagsilu berarti agsilu. Ya. Saya sedang mencuci agsilu. berarti hari ini saya Agsilu. sudah mencuci gitu gimana, Ustadz? Hmm. Ya, Ya, fi hadzal yaum agsilu malabis misalkan. Hari ini saya mencuci. Ya. Hadza waktu magsilun. Hadza waktun magsil. Ya. Artinya ini waktunya mencuci. Bisa juga. Ya. Paham tuh insyaallah? Insya Allah. Ya, insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Ya Allah. Baik. Ya. Tidak ada pertanyaan ya, insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke pembahasan yang agak rumit ya. Apa itu masdar? Kemarin saya sempat bahas ya, masdar itu apa ya? Apa ummahat? Apa yang dimaksud dengan masdar? Itu apa? Perbuatan, Ustaz. Yang terikat Hasil waktu. dari Perbuatan. hasil dari perbuatannya itu. Hmm? Hasil dari pekerjaannya gitu kalau nggak salah. Ya. Kalau nggak salah atau kalau nggak betul? Kalau nggak betul berarti salah. Kalau nggak salah berarti betul, Ustaz. Iya, iya, iya. Nah, ya. Jadi masdar itu ya lebih gampangnya ya adalah sebuah kata yang diambil dari kata kerja yang artinya perbuatan yang tidak memiliki keterangan waktu dan tempat. Ya. Dia tidak terikat dengan waktu dan tempat. Ya. Bagaimana dalam bahasa Indonesianya? Ya. Bagaimana kita memahami secara bahasa Indonesia? Ya, seperti tadi doroba. Doroba artinya apa? Doroba memukul ya? Memukul ya. Ya kan? Dorobtu dorban syadidan. Ya, dorobtul kalba dorban. Ya, aku telah memukul anjing dengan pukulan. Ya, dengan pukulan syadidan yang keras. Ya. Contoh lain, fariha, ya, fariha Muhammadun farhan syadidan. Ya, seorang Muhammad berbahagia dengan kebahagiaan yang berat, yang besar gitu ya. Kebahagiaan yang luar biasa. Ya, jadi kalau bahagia berarti kebahagiaan. Ya, kadangkala diartikan tambahkan ke dan an. Ya, kadangkala tidak menggunakan ke dan an. Ya, artinya pekerjaan yang tidak berkaitan dengan waktu, bahasa sederhananya.
Ya, bahasa sederhananya adalah lafaz yang menunjukkan arti pekerjaan yang tidak berkaitan dengan waktu. Agak pusing juga kalau dalam bahasa Indonesia kan begitu ya. Tapi ya insya Allah kita coba nanti ya. Nah, kalau misalkan fa'ala adalah berbuat, fa'alan adalah perbuatan. Ya, paham tuh insya Allah. Insya Allah Ustaz. Insya Allahnya cuma satu orang. Masih mencerna Ustadz. Masih mencerna. Karena masdar juga ada macam-macamnya ummahat. Masya Ya. Allah. Pembagian masdar saja ditinjau ada beberapa hal macam-macamnya. Ya, ada masdar asli, masdar mimi, ya, hay'a, sinai, ya. Tapi ya sudahlah, tidak kita bahas ya di situ, hanya masdar saja. Ya, masdar secara umum. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahim. Ustadz, kalau fa'lan artinya perbuatan, kalau fa'la ini berarti mereka berbuat, perbuatan Dua mereka. orang dong. Dua orang. Dua orang. Dua orang. Iya ya. Iya, dua orang yang berbuat. Dua orang yang berbuat. Fa'latin berarti dia kayak jamak muannas Banyak. salim Ustadz ya. Jamak muannas salim, tapi ditujukan untuk muzakkar maupun muannas. Oh. Nah, baik itu pelakunya laki-laki maupun pelakunya perempuan. Walaupun Ya. dia rumusnya seperti jamak muannas salim ya Ustadz ya, alif sama ta maftuha ya Ustadz ya. Iya, seperti jamak muannas salim. Iya, kan kalau dia bukan orang ataupun profesi, maka dia tidak terikat dengan muzakkar muannas. Iya. Ya. Ustadz, Ustadz, kalau contohnya goslan ya Ustadz. Goslan kan satu orang pencucian ya Ustadz ya. Itu kan Pencucian. perbuatan mencuci ya. Kalau gosla ini berarti yang dua itu apanya Ustadz? Ya, perbuatannya. Ya kan ada Perbuatan si bukan orangnya kan? perbuatannya, gimana? perbuatannya. Oh, berarti Perbuatannya ada bukan dua. orang mencuci gitu ya Ustadz ya? Salah ya? Kedua orang mencuci itu kalau dalam bentuk apa kata kerja. Ya. Dalam bentuk kata kerja, ya. Dan dua orang dalam bentuk masdar yang tadi dikatakan Ibu Evi itu ditujukan untuk apa? Bukan hanya kalau perbuatannya dua berarti orang kedua. Ya, iya. Muhammad wa Hamid. Misalkan gosala Muhammadun wa Hamidun. Ya, goslaini. Goslaini nazifaini. Ya. Oh, nah, Ustaz. Ya. Mau kita bahas lebih jauh apa cukup itu dulu? Yang tadi Ustaz, punten. Yang Muhammad wa Hamidun berarti gosalanya yang di tasrif madinya itu berarti yang kedua. Oh iya. Gosala gitu. Kalau gosalanya di belakang. Kalau gosalanya di depan, jadi gosala Muhammadun nggak jadi dua, tetap satu. Gosala Muhammadun wa Hamidun, ya kan? Goslaini nazifaini. Kalau gosalanya di belakang gimana Ustaz? Jadi Muhammadun wa Hamidun gosala. Dia jadi musanah juga. Ini bukan bahas masdar tuh. Itu kan kita udah pernah belajar kalau nggak salah ya. Kalau kata kerjanya di depan, fiilnya di depan, dia tidak terikat dalam bentuk adat bilangan jumlahnya, mau satu orang, mau dua orang, mau banyak, dia tetap tunggal kata kerjanya. Ya. Itu yang suka dilupain Ustaz, jujur deh. Ya, jangan dilupakan. Ya, jangan dilupakan.
harus diingat ya. Contoh misalkan ya, ini contoh ya. Misalkan akala al-muslimu kan gitu ya. As-samaka. Seorang muslim telah memakan ikan. Nah, kalau muslimnya ada banyak menjadi akala tetap ya. Fa'ilnya menjadi al-muslimuna. Ya, as-samaka. Satu ekor buat banyak orang gitu ya. Satu ekor ikan ya. Tapi kalau al-muslimunanya di depan setelah itu kata kerja, maka kata kerjanya harus dalam bentuk jamak juga. Al-muslimuna akalu, itu pelajaran jilid pertama ada itu, Umar. Ya, di buku Durus Sulughah ya. Kita sebenarnya nggak ngebahas itu karena nggak ada kaitan dengan masdar. Tapi ini untuk mengingatkan ya, murajaah ya. Pahim tunna insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Jadi intinya apa? Intinya kita batasi. Penjelasan tentang masdar adalah suatu isim yang diambil dari kata kerja dan dia tidak terikat dengan waktu. Selesai. Itu dulu. Ya. Pahim tunna insyaallah? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah ya. Ini kayaknya yang belajar bukan cuma kita ya, kodok juga lagi belajar kayaknya ya. Ada suara kodok kayaknya. Suara bukan ya, bukan kodok ya. Semua umat. Ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Nah, contohnya misalkan gosala menjadi goslan gitu ya. Nah, goslan, goslaini, goslatin. Nah, sekarang coba kita praktek nih. Kalau hamala menjadi apa hamala? Masdarnya hamala apa, Ummahat? Hamlan. Hamlan. Hamlan, hamlaini kalau dua, Hamlaini. atau Hamlan. hamlatin. Hamlatin. Iya, sahih, Masya Allah. Pinter-pinter. Kalau doroba, masdarnya. Dorban. Doroban, dorobaini, Batin. Dorbatin. Ya. Ada tapinya nih, Ummahat. Tidak semua kata kerja itu mengikuti wazan fa'lan. Ya, tidak semua kata kerja ini mengikuti wazan fa'lan. Apa maksudnya? Kayak gosala yagsilu, goslan, betul. Tapi tidak semua tuh contoh kata kerja yang tidak mengikuti wazan fa'lan. Jalasa. Jalasa yajlisu. Jalsan nggak jalsan. Julusan yang betul. Lah kok bisa? Ya, bisa karena itu dinilai oleh para ahli bahasa disesuaikan dengan simaiyah ya, yang didengar oleh orang Arab asli. Orang Arab asli menggunakan kata julusan. Ya, bukan menggunakan kata jalsan. Berarti julusan, julusaini, julusatin begitu. Pahim tunna insyaallah? Fahimna. Ustadz, ciri-cirinya apa Ustadz kalau kayak gitu? Nggak bisa ya dilihat Bisa. ciri-cirinya yang nggak Harus sesuai gitu? banyak Nggak bisa ya? mutolaah. Mutolaah itu baca-baca kitab ya, wawasan, harus menambah wawasan begitu. Ya. Nah, ada cara untuk memudahkan kita. Ya, apa itu? Jangan pakai masdar. Biar enak gitu ya. Ya, nggak perlu pakai masdar. Lo kan ada fiil. Buat apa dibikin masdar? Pakai masdar segala, udah ada fiil gitu ya. Udah pakai fiil aja ya. Ya namanya apa namanya? Misalkan saya memukul dorobtu kalban ya, dorban syadidan kan begitu ya? Ya. Dorbannya dihilangkan aja. Jadi dorobtu kalban syadidan.
Selesai. Ya. Artinya aku telah memukul anjing sekeras itu. Maksudnya sekeras-kerasnya. Syadidan. Ya. Banget. Keras banget. Bisa dipahami Ibu Evi, Ummahat? Nah, Ustaz. Ya. Untuk yang sunaiyah itu kira apa aja Ustaz? Hah? Yang biasanya kayak selain jalasa, terus Banyak. banyak ya? Oh, banyak. Di antaranya ada di buku di sini kan gufronan, gofaro, ya gufiru, gufronan. Ya. Gimana itu Ustaz? Ada di halaman 46. Al-amsilah. Bisa gofaro, yaghfiru, gufronan atau magfirotan. Nah, beda lagi kan? Masdarnya beda lagi tuh. Bisa gufronan, bisa magfirotan. Ya. Bisa dipahami ya, Ummahat? Fahim tunna? Baik, Ustaz. Insya Allah ya. Ya, kadang kita mentitik beratkan. Ya, silakan. Apa nih Pak Ustadz? Ibu bingung. Ya, yang Apa mana tadi? bingung? Jadi harus yang mana yang harus dihafal gitu Pak Ustadz? Iya. Taruh cepat atau gimana Ibu apa? Kayaknya Kalau yang untuk tasnya agak-agak keteter kayaknya. ya, kateter bukannya yang ada di rumah sakit ya? Maksudnya apa? Ibunya kayak ini apa ya? Iya, iya. Dia tuh mana harus dihafal gitu. Kewalahan. Gitu ya, kewalahan. Oh iya. Mau dihafal, itu udah dihafal. Aduh, jadi bingung. Nggak usah kewalahan, nggak usah khawatir, Ibu Dian nggak usah khawatir, ya. Karena masdar ini hanya tambahan saja, ya. Masdar ini hanya tambahan saja. Ibu Dian mengacu kepada ini aja dulu, fa'lan, fa'la ini, fa'latin, udah itu aja dulu, ya. Nggak usah ngikutin yang berbeda gitu ya. Ya, tujuannya kan Ana sampaikan seperti itu ya, bahwa ada loh yang lain, ada yang berbeda. Nah, tujuannya pengetahuan saja, tambahan. Ya, kita tidak menuntut Ibu Dian harus bisa begini-begini, masdar harus hafal dengan kaidah yang lain-lain dan lain sebagainya. Enggak gitu. Ya. Cukup dipahami fa'lan, fa'laini, fa'latin. Itu aja dulu. Dorban, dorbaini, dorbatin. Goslan, goslaini, goslatin. Ya. Kasron, kasraini, kasratin. Itu aja dulu. Ya. Bisa dipahami ya, Ibu Dian? Insya Allah Pak Ustadz. Insya Allah. Baik. Ya. Masdar kita sampai sini dulu ya, Ummahat. Tidak perlu diperdalam. Nanti ada pembahasannya sendiri dengan memperdalam jenis-jenis masdar. Ya. Jenis-jenis masdar. Ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tasrif isim fa'il. Ya, ini yang dapat dimengerti nih oleh banyak ummahat ya. Pengalaman di kelas gym juga kan banyak yang memahami ini. Apa itu? Nah, kita harus bedakan. Isim fa'il dengan fa'il itu berbeda, ummahat. Ya. Ada yang namanya isim apa? Isim fa'il dengan fa'il saja. Fa'il. Nah, istilah isim fa'il menunjukkan bahwa kata tersebut diambil dari kata kerja. Ya. Kata tersebut diambil dari kata kerja. Kalau fa'ilun saja itu adalah status dari susunan ya kalimat. Misalkan susunan kalimatnya ada fi'il, setelah fi'il namanya fa'il, status susunannya. Ya, ini jangan sampai salah kaprah ya.
Kalau isim fa'il itu kosakata yang ada di dalam kata kerja itu diambil, dijadikan menjadi subjek. Contoh, ada jalasa, kata kerjanya namanya jalasa. Ya, apa arti jalasa? Duduk. Telah duduk. Dia telah duduk, dia laki-laki telah duduk. Lah kalau pelakunya jadinya orang yang duduk. Nah, orang yang duduk itu namanya isim fa'il. Ya, apa orang yang duduk bahasa Arabnya? Jalisun. Jalisun. Nah, ini namanya isim fa'il. Ya. Ya. Ini fiilnya jalasa. Kalau orangnya yang duduk namanya isim fa'il. Nah, isim fa'il dari jalasa adalah jalisun. Ya. Paham tuh insyaallah? Contoh lagi lah. Ya. Doroba. Apa artinya doroba? Memukul. Dia Laki-laki memukul. Ya, laki-laki telah memukul. Iya. Lah, orangnya yang memukul, bahasa Arabnya apa? Disebut dengan isim fa'il. Isim fa'ilnya dari doroba apa? Doribun. Doribun ngikutin fa'ilun gitu. Doribun. Ikutin ini fa'ilun. Nah, kan di buku ada ya. Fa'lan fa'ilun. Nah, tinggal ngikutin aja doribun. Oh, doribun itu artinya orang yang memukul. Orangnya. Oh, jadi Kalau isimnya. iya, isimnya kan namanya juga isim. Ada tanwin. Fa'ilun, tanwin. Orang yang memukul namanya doribun. Kata kerjanya namanya doroba. Yadribu. Ya. Pahim tunna insyaallah? Insyaallah. Boleh pengertian tadi Ustaz Ah? yang isim fa'il berat tadi pengertiannya Ana sempat ketinggalan nulisnya. Isim fa'il itu pengertiannya adalah ya isim yang diambil dari kata kerja dan artinya adalah pelakunya dari kata kerja tersebut. Ya. Contoh misalkan apa namanya? Membawa, apa bahasa Arabnya membawa ummahat? Hamala. Hamala, ya. Orangnya yang membawa itu apa? Bahasa Arabnya. Hamilun. 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 Nah, Berarti iya. hamil dari hamilun itu Ustaz. Betul, sahih. Ya. Lah kan orang hamil bawa apa ummahat? Bawa janin. Bayi. Lah, bukan bayi, kan belum jadi Ya bayi. bayi. Utun. Calon bayi. Janin. Bawa utun namanya. Tahu utun ya? Utun. Ata. Hah? Tahu utun? Ummahat? Bahasa Sunda. Oh, bahasa Sundanya. Ya, jangan terlalu serius, nanti pusing Budian. Wah, juga utun. Ya. Nah, hamilun itu artinya orang yang membawa. Lah, orang hamil dia bawa janin, kan begitu. Ya. Nggak ada orang hamil bawa nggak bawa apa-apa ya. Ya, keguguran namanya kan gitu ya. Hamilun. Makanya ada namanya hamilul Quran. Nah, orang yang membawa Al-Quran. Maksudnya bukan secara apa namanya fisik. Tiap hari dia megang Quran, dia bawa kemana-mana tuh Quran. Bukan. Maksudnya hamil Quran adalah penghafal Quran. Ya. Jamaknya hamalatul Quran. Ya. Seperti itu. Paham tunna insyaallah? Insyaallah. Iya. Di sini fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Nah, sekarang ummahat coba tasrifkan jalisun lah coba.
Menjadi apa? Jalisun. Jalisani. Jalisuna. Jalisatani. Jalisani. Jalisatun. Ya. Jalisatani ya, itu bukan jalisani ya. Jalisun itu huwa ya. Jalisani huma. Jalisuna hum ya. Atau bukan huwa huma hum ya, nggak ada huwa huma hum sebenarnya ya. Fa'ilun buat satu orang, dua orang, fa'ilani banyak orang, laki-laki, mudzakkar, fa'iluna. Ya, jalisatun, jalisatani, jalisatun. Ya, ini untuk yang mu'annats. Ya, yang tunggalnya, yang musannahnya, dan yang jamaknya seperti itu. Kalau hamilun jadi apa? Tasrif coba. Hamilani. Hamilatun ya. Kalau misalkan ummahat ketemu ya, ibu-ibu hamil ngumpul semua, nah itu hamilatun. Nah, ya. Al-ummahatu hamilatun. Nah, itu emak-emak sedang hamil. Ya. Begitu. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Nah, tugasnya adalah isim fa'il nih ummahat nih. Ya. Nah, apa tugasnya? Tugasnya adalah ummahat mencari ya di dalam Al-Qur'an. Karena kita sedang menggiatkan agar ummahat dekat dengan Al-Qur'an. Hamilul Qur'an. Ya, hamilul sunnah wal Qur'an. Ya. Bagaimana ummahat bisa mencari isim fa'il di dalam Al-Qur'an. Nah, ya. Banyak itu. Saya beri contoh ya di surat At-Taubah. Oh, kesusahan ya, kejauhan At-Taubah. Pokoknya ada ya. Ayatnya bunyinya begini, al-qanitatu. Ya. Qanitat. Ya. Nanti cari ya. Qanitat, jamak tuh. Ya. Yang bentuknya fa'il dalam bab pertama ya. Ini perhatikan nih ummahat nih. Isim fa'il yang kita bahas ini baru bab pertama loh. Ya. Iya. Ya. Nanti bab-bab yang lain, bagian-bagian yang lain beda lah. Isim fa'ilnya bentuknya bukan fa'ilun. Ya. Contoh misalkan orang yang beristighfar. Ya. Isim fa'ilnya namanya mustaghfirun. Beda lagi. Karena dia bukan bab ini. Bukan bagian ini. Istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Mustaghfirun, mustaghfarun. Nah, mustaghfir artinya orang yang beristighfar. Ya. Beda lagi. Nah, yang diberikan tugas itu mengikuti isim fa'il yang di bab pertama nih, fa'ilun. Pokoknya ada apa namanya? Huruf yang panjang, huruf kedua itu ada huruf mat ya. Dan sisanya bebas ya ummahat. Fa'ilun mau dipakai fa'ilun atau fa'ilani atau fa'iluna boleh. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun bebas. Cari di dalam ayat Al-Qur'an. Pokoknya salah satu dari ini ya Ustaz ya, dari tasrif yang ini ya Ustaz ya. Iya, diambil dari tasrif ini ya, yang Oke, ada siap. di bab pertama. Insya Allah mudah. Ya. Ya. Ada as-so'imina, as-so'imat. Nah, tahu so'imah ya? Tahu. Iya. Tahu. Bukan orang yang puasa. Astagfirullah. Loh, kira kita lagi bercanda. So iman. Ya. Ya. Ya kurang lebih lah, kurang lebih ya, seperti itu.
Fahimtuna insyaallah. Afwan Ustadz mau tanya. Nah, silakan. Kalau tadi Ustadz yang Ustadz bilang al-qanitatu ya contohnya ya Ustadz tadi ya. Itu berarti rumusnya yang mana ya Ustadz? Al-qanitat. Qanitat ya. Fa'ilah tadi bukan. Fa'ilatun. Bukan. Fa'ilatun. Bukan, dia dari bab yang berbeda. Ada alif lamnya ya. Oh, bukan dari yang rumus fa'il itu. Ya. Qanitatun ya. Kalau ditulis ya, afwan ya. Anda tulis dulu biar nggak ngantuk. Ya. Nitat. Berarti dia masuk rumus yang mana? Ini ya? Yang terakhir Ustaz. Oh, yang terakhir, fa'ilat. Masuk ya betul. Isim fa'il betul. Ya. Fa'ilatun. Betul. Ya, ada ya. Fa'ilatun ya betul. Dari kata Qanitat. konata ya. Sodikot. Nah, ada juga tuh sodikot. Ya. Paham tuh insyaallah? Artinya apa kalau sodikot? Sodikot. Waduh, secara arti kebetulan ada di dalam Al-Quran ya. Nanti sembari menyelami ayat-ayat Al-Quran ya. Ini saya nggak menjelaskan artinya. Kan nanti cari tahu sendiri ya. Lebih enak dikasih ikannya apa pancingannya, Umar? Ikannya. Kalau dikasih ikannya makan sekali doang. Makan sekali doang. Kalau dikasih pancingannya bisa makan tiap hari. Bisa mancing ya Ustadz ya? Ya iya, dapat makan besok dia mancing lagi lah. Kalau dikasih ikannya nggak dikasih pancingannya, yang terjadi apa? Makan hari ini aja, besok ya minta lagi. Nah, iya. Ya. Maka cari tahu tuh artinya apa? Qanitat, sodikot, hafizot, ada lagi tuh hafizot. Ya Ustadz itu dong. Hah? Kan nggak dikasih tahu ayat Qur'annya kan? Ya tadinya lagi nyari itu. Tapi nggak dikasih tahu kan ayat Qur'annya ayat berapa. Ya. Contoh saja. Ya. Kalau saya insyaallah fahim tunna. Ustadz insyaallah. Insyaallah. Ya semoga ini semua bisa mengangkat keimanan kita ya, semakin beriman kepada Allah, semakin dekat dengan Al-Quran, semakin sayang dengan keluarga. Ya. Kalau ada orang bilang apa hubungannya belajar bahasa Arab semakin sayang sama keluarga lah, jelas ada hubungannya. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran, semakin memahami Al-Quran hati kita akan menjadi lunak dan lembut ya, dan akan menjadi lebih baik dalam berumah tangga, dalam mengurusi anak, dalam bermuamalah. Itu nyambung umat, saling berkaitan ya. Maka ini mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat yang banyak ya untuk umat sekalian di kelas Mbak ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan insya Allah kita akan akhiri saja ya. Semoga dimudahkan ya tugasnya umat yang mengerjakan tugasnya, dan semoga tidak lupa untuk praktek ya. Prakteknya kalau nggak bisa ngomong pakai bahasa Arab ya prakteknya di dalam Al-Quran lah. Iseng-iseng baca tiap hari, baca Quran berapa ayat ya, dari ayat tersebut ada gak yang nyantol gitu ya istilahnya. Oh nih nyambung dikit nih dengan pelajaran gitu ya, disambung-sambung, dicocok logikan aja nggak apa-apa ya. Kalau seumpama apa iya ini susunannya ini ya nanti kalau bingung tanya, screenshot ya atau foto itu ayatnya, tanya di grup ya, atau japri ini benar gak ya susunan ini ya, kan ini dapat faedahnya banyak ya. Pahim tunan insyaallah. 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 Kita akhiri dalam pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.